Di dalam video ini kita akan membahas tentang beban terdistribusi. Sebagaimana terlihat pada gambar, maka pertanyaannya adalah hitung gaya terpusat yang ekuivalen dengan beban terdistribusi. Maka kita akan mencari gaya terpusatnya di sini akibat beban terdistribusi ini atau sebagai pengganti dari beban terdistribusi ini. Kemudian yang kedua adalah hitung posisi titik berat dari titik A. Kita cari posisi titik berat dari titik A. Dan yang ketiga adalah hitung reaksi tumpuan di titik A dan di C. Di sini ada tumpuannya, tumpuan pin di C, dan di A adalah tumpuannya roll. Kita selesaikan, maka langkah yang pertama itu adalah kita buatkan seperti ini gambarnya, kemudian kita ingin menghitung gaya terpusat yang ekuivalen dengan beban terdistribusi, kita harus terlebih dahulu membagi gaya terpusat ini menjadi bidang-bidang dasar. Bidang dasar itu adalah ada lingkaran, ada persegi, dan ada segitiga. Nah, berarti kalau kita ingin membagi ini, ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita buat seperti ini. Jadi ada segitiga satu di atas, persegi panjang di bawah. Cara yang kedua, kita bisa membagi seperti ini. Dua-duanya segitiga, segitiga di atas satu dan segitiga di bawah yang kedua. Jadi terserah kita memilih yang mana dan mana yang lebih enak kita hitung. Semisal saya ingin membuat dengan cara yang pertama tadi, saya buat seperti ini. Berarti kan ada dua bidang di sini. Bidang yang pertama adalah segitiga di atas dan bidang yang kedua adalah persegi panjang. Nah, kita sudah membagi seperti ini menjadi dua bidang dasar. Kemudian kita hitung masing-masing luas dari bidang ini dan posisi titik berat dari masing-masing bidang ini. Kemudian kita kalikan nanti sebagai momen pertama dari luas. Bidang yang pertama tadi adalah segitiga, maka luas dari segitiga ini itu adalah setengah alas dikali dengan tinggi. Jadi kalau misalnya ini kita hitung luasnya, luas sama dengan setengah alas dikali tinggi, ini sama dengan setengah alasnya adalah, katakanlah yang warna hijau ini panjangnya 2 meter, kita kalikan 2 meter, maka tentu tingginya adalah ini. Ini berapa? Kalau misalnya totalnya ini tadi 2 kilonewton meter, ini, dan di sini sudah dikasih tahu tingginya 1 kilonewton meter, berarti sisanya ini adalah 2 kilonewton meter dikurang 1 kilonewton meter. Berarti ini tingginya sisa 1 kilonewton per meter. Saya tulis saja di sini, tingginya adalah 1 kilonewton per meter. Kemudian sama dengan meternya habis, setengah kali 2 adalah 1, 1 kali 1 menjadi 1 kilonewton. Berarti luas dari bidang yang pertama adalah 1 kilonewton. Posisi titik beratnya segitiga yang pertama ini atau bidang yang pertama ini, itu kita hitung ke titik A. Titik A nanti katakanlah di sini dia. Titik beratnya yang segitiga ini, maka saya sederhanakan dulu ini. Ini saya hapus dulu sebentar. Nah, kalau kita ikutin teorinya, ini ke sini, itu adalah rumusnya. Ini rumusnya adalah
1/3 dikali dengan horizontal atau tingginya. Ketinggian berdasarkan eh, garis yang kita tinjau ini berarti kan secara horizontal, atau 1/3 dikali dengan 2 meter. Karena panjangnya ini ke sini, atau panjang garis yang warna hijau ini ke ujung sini, atau ketinggian dari segitiga kalau kita lihat dari sini ke sini, itu adalah 2 meter. Berarti 1/3 dikali dengan 2 meter itu sama dengan 2/3 meter. Nah, karena tadi perhitungan kita adalah hitung posisi titik berat dari titik A, berarti kita harus tinjaunya ke sini. Ini lari ke sini. Berapa besarnya nih? Kalau totalnya tadi 4 meter, berarti jaraknya ini adalah 4 meter dikurang. Sisanya tadi adalah sesuai dengan perhitungan 1/3 dikali dengan H. 1/3 dikali dengan 2 meter sama dengan 2/3. Berarti 4 meter totalnya dikurang 2/3. Ini sama dengan, kalau 4 itu kan, kalau kita bikin penyebutnya jadi 3 itu sama dengan 12/3. 12/3 dikurang 2/3 itu adalah 10/3 meter. Maka posisi titik beratnya yang segitiga itu adalah 10/3. Kita tulis di sini 10/3 meter. Kalau kita kalikan X dikali dengan A, kita kalikan X dikali dengan A, berarti 10/3 dikali dengan 1 itu sama dengan 10/3 kilo Newton meter. Nah, sekarang yang kita tinjau itu adalah bidang yang kedua. Bidang yang kedua tadi adalah persegi panjang. Maka luas dari persegi panjang ini adalah, ini tadi yang nomor 2. Kita bikin aja di sini. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Berapa panjangnya ini? 2 meter. Lebarnya berapa? 1 kN per meter. Ini lebarnya. 1 kN per meter. Kita tulis 1 kN per meter. Meternya habis. Ini menjadi 2 kN. Berarti luasnya adalah 2 kN. Berapa posisi titik beratnya terhadap horizontal, terhadap titik A secara horizontal, berarti ini sekitar di sini. Nah, ini kan panjangnya 2 meter. Karena dia bidang dasar, kita sudah dengan mudah mencari posisi titik beratnya adalah dibagi 2 dari si 2 meter ini, berarti 1 meter. Ini ke sini adalah 1 meter. Ini adalah 1 meter. Berarti ini ke sini adalah 2 meter. Maka total panjangnya, posisi titik beratnya si persegi panjang ini adalah 2 meter ditambah 1 meter, berarti 3 meter. Lalu kemudian luasnya adalah, momen pertamanya adalah X dikali dengan A, berarti 3 meter kali 2 menjadi 6 kilonewton meter. Nah, kita sudah mendapatkan itu, sekarang kita jumlahkan luasnya. Sigma A, kita jumlahkan luasnya, sigma A itu adalah 1 kilonewton ditambah 2 kilonewton menjadi 3 kilonewton. Itu adalah sigma A. Sigma X dikali dengan A itu sama dengan 10/3 ditambah dengan 6. Berarti 6 ini adalah, kalau penyebutnya 3 berarti 3 kali 6 18. Berarti 18/3 ditambah dengan 10/3 itu menjadi 20, 28/3 kilo Newton meter. Gitu. Nah, kita sudah mendapatkan itu, maka bisa kita lihat lagi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama tadi adalah hitung hitung gaya terpusat yang ekuivalen dengan beban terdistribusi. Kita jawab di sini.
jawaban nomor 1, gaya terpusat atau F itu sama dengan luas gaya terdistribusi. Berarti sigma A sama dengan 3 kilonewton. Berarti F kita adalah 3 kilonewton. Inilah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang nomor 2, yang ini, hitung posisi titik berat dari titik A. Nah, untuk jawaban ini, jawaban nomor 2, posisi titik berat dari titik A, tinggal kita buat seperti ini. X sama dengan sigma XA dibagi dengan sigma A. 28/3 kilonewton meter dibagi dengan 3 kilonewton. Nah, berarti kilonewton ini habis, saling mematikan, sisa nanti meter, berarti 28/3 dibagi dengan 3, itu sama dengan 28/3 dikali dengan 1/3 meter. Itu sama dengan 28 dibagi dengan 9 meter. Itu sama dengan 3,1. Nah, berarti posisi titik beratnya yang 3 kilonewton ini itu adalah 3,1 meter dari titik A. Tadi total panjangnya balok adalah 4 meter, berarti di sini katakanlah di sini 3, berarti di sini sedikit lebih dari sedikit ini. Masih masuk logika. 3,1 masih masuk logika dalam perhitungan posisi titik beratnya si gaya terdistribusi tersebut dari titik A. Untuk jawaban yang nomor 3, kita gambarkan diagram benda bebas. Jadi kita sekarang menggambarkan gaya itu seperti ini. Kemudian gaya terdistribusi ini kita hapus karena dia sudah kita cari yang ekuivalen dengan dirinya tadi, yaitu gaya terpusat. Berapa tadi jaraknya? Itu adalah di 3,1. Berarti ini sekarang sekitar di sini. Nah, tadi gaya terpusatnya berapa? 3 kilonewton. Ini 3 kilonewton dan jaraknya itu adalah ini ke sini. Jaraknya adalah 3,1 meter. Sudah dapat seperti ini. Kemudian kita bikin diagram benda bebasnya supaya untuk mendapatkan reaksi tumpuan. Nah, ini sekarang kita hapus. Ini juga kita hapus, maka akan muncul di sini reaksi tumpuan seperti ini. Ini adalah AY dan akan muncul juga di sini
CY. Nah, tadi kan di tumpuan C itu adalah tumpuannya pin. Sebenarnya kita boleh menggambarkan lagi di sini CX dengan asumsi dia ke kanan. CX nanti akan kita hitung bahwasanya CX itu juga sudah pasti dengan nol. Cuman supaya kita menghargai itu adalah tumpuan pin, kita tulis saja dua gayanya. Setelah kita sudah mendapatkan diagram benda bebas seperti ini, maka untuk mendapatkan reaksi tumpuan, kita menggunakan perhitungan keseimbangan statik. Sigma Fx sama dengan 0, panah ke kanan positif, panah ke kiri negatif. Maka kita lihat gaya yang bekerja terhadap horizontal hanya ada Cx. Ada lagi yang lain nggak ada, berarti sama dengan 0, berarti Cx itu sama dengan 0. Artinya nilai Cx ini tidak berpengaruh. Kita tinjau lagi, sigma Fy sama dengan 0, positif, negatif. Lihat arah panah yang bekerja secara vertikal, ada AY, positif, ada CY, positif, ada 3 kilonewton. Ada lagi, tidak lagi sama dengan 0. 3 kilonewton panahnya ke bawah jadi negatif. Maka AY ditambah CY itu sama dengan 3 kilonewton. Pindah cross kanan jadi positif. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita hitung sigma momen di titik A atau di titik C boleh. Itu sama dengan 0, berlawan arah jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Sekarang kita sudah memanfaatkan perhitungan kita ini tadi, yang 3,1 meter ini. Momen di titik A akibat AY adalah 0, momen di titik A akibat 3 kilonewton itu akan mengitari titik A searah jarum jam, maka dia negatif. 3 kilonewton, jaraknya sudah muncul 3,1 meter. Akibat CY, dia akan mengitari di titik A berlawan arah jarum jam, dan jaraknya adalah 2 tambah 2 adalah 4 meter, sama dengan 0. Minus 3 kali minus 3 dikali dengan 3,1 itu adalah minus 9,3. Minus 9,3 kilonewton meter ditambah dengan CY dikali dengan 4 meter sama dengan 0. Berarti CY sama dengan, pindah cross kanan jadi positif, dibagi dengan 4 meter. Meternya habis, 9,3 dibagi dengan 4. Itu adalah 2,3. Nah, kilonewton. Itu adalah besarnya si C. C sudah dapat 2,3 kilonewton, kita substitusi ke sini. Maka AY ditambah CY sama dengan 3 kilonewton. AY ditambah 2,3 kilonewton itu sama dengan 3 kilonewton. Berarti AY sama dengan itu adalah 0,7 kilonewton. Sehingga kita kesimpulkan untuk jawaban nomor 3, reaksi tumpuan AX 0, AY, CY. Nah, inilah reaksi tumpuan. Kalau kita buktikan apa benar atau tidak, lihat AY tadi 0,7, CY 2,3, dan lebih besar ke CY karena memang 3 kilonewton itu lebih dekat ke C. Dan itu arah panahnya ke atas, berarti 0,7 ditambah dengan 2,3 adalah 3 kilonewton, dan beban yang ditahannya adalah 3 kilonewton dari atas ke bawah. Berarti dia seimbang. 3 dari atas ke bawah dan 3 dari bawah ke atas. Maka perhitungan kita sudah betul. Maka demikian untuk mencari reaksi tumpuan, posisi titik berat, dan gaya terpusat yang ekuivalen dari suatu bidang yang bukan bidang dasar, seperti trapesium ini. Oke, saya pikir untuk soal ini sudah cukup, dan selamat belajar.